Semeton, pada Quora.com ada yang bertanya, apakah babi hutan bisa diternak? Dalam tulisan tersebut juga ditemukan jawaban. Yang menjawab adalah Alvin Trisnadi, SSI Teknobiologi Unika Atmajaya Jakarta. Beliau menjelaskan, bisa kalau yang mau jadi peternaknya cukup nekat dan berani nanggung resiko. Dulu ada kegiatan adu celeng atau bagong yang cukup dikenal di masyarakat Sunda dan Banten. Ini babi hutan ditangkap kemudian dipelihara dan dilatih buat diadu dengan babi hutan lain atau dengan anjing. Harga babi hutan aduan ini bisa jadi cukup tinggi. Setahu saya, tulisnya sampai tahun 90-an masih ada yang menyelenggarakan acara ini. Persoalannya, babi hutan ini tidak gampang dipelihara. Mereka sifatnya pemarah dan tidak suka didekati manusia. Selain itu mereka juga jago menggali tanah, jadi mudah kabur kalau peternaknya kurang awas. Merawatnya pun sulit, meski mereka mau makan apa saja. Sifat pemarahnya membuat mereka amat berbahaya. Mereka memiliki taring tajam panjang dan melengkung seperti kerambit. Rahangnya kuat, lehernya kekar. Orang yang tidak waspada digigit babi hutan bisa mati. Semeton Channel, jawaban itu ada benarnya. Tapi pernyataan bahwa memelihara babi hutan itu sulit tidaklah 100% benar. Pada sebuah video yang ditulis pada Jalan Waktu, di sana disebutkan bahwa sukses beternak babi hutan, usaha yang tidak pernah terpikir oleh orang lain. Demikian tabel videonya menuliskan. Di sana dijelaskan bahwa tidak mustahil untuk memelihara babi hutan. Karena banyak juga yang mengatakan sebelumnya kerbau pun adalah binatang yang liar, tapi bisa dijenakkan. Kemudian pada channel Jalan Waktu tersebut ditunjukkan tentang kandang babi hutan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Pak Gede. Namun yang pada awalnya babi tersebut bukanlah ditangkap dalam keadaan besar kemudian dipelihara tentunya. Kisah Pak Mari tersebut awalnya di ladang menemukan bayi babi sekitar 4 atau 5 ekor, kemudian dibawanya pulang. Karena yang diambil itu adalah anaknya babi daripada babi hutan itu, makanya lebih mudah untuk dipelihara karena dia perlahan-perlahan dia mengenal manusia. Setiap hari dirawat, itulah yang menyebabkan kedekatannya dengan manusia tidak lagi dianggapnya seperti ancaman. Namun akan berbeda kasusnya jika bayi babi tersebut kemungkinan sudah berusia sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Karena dia tidak akan pernah mau makan. Setahu pengalaman kami ketika menemukan seseorang yang menangkap babi kemudian dia tidak akan pernah mau makan. Bahkan dia akan puasa sampai mati. Ketika yang ditangkap atau diambil itu bayinya yang masih sangat kecil, seperti yang diceritakan pada kisah YouTube Jalan Waktu tentang ternak babi hutan yang dipelihara oleh Pak Gede ini, ya terbukti buktinya yang dilakukan oleh Pak Gede. Waktu itu Pak Gede membawanya pulang kemudian merawatnya dengan cara memberikan makanan persis sama seperti yang di habitatnya, yaitu dengan memberikan umbi-umbian, kemudian ketela, kacang-kacang, daun-daun. Kemudian sampai dia benar-benar sudah agak dewasa baru diperkenalkan dengan makanan yang pada umumnya dimakan babi seperti dedak, kemudian ampas tahu, dan yang lain-lainnya. Lebih sering untuk diberikan camilan pada saat habitat aslinya. Dan terbukti babi yang awalnya hanya 5 ekor itu nampak dalam video begitu ramai, kini begitu besar. Artinya ini di luar dari apa yang kami pikirkan sebelumnya. Karena sebelum melihat video yang diunggah oleh Jalan Waktu ini, kami pernah berpikir bahwa tidak mungkin dan mustahil memelihara babi hutan. Karena biasanya ketika babi hutan yang tertangkap induk bersama anaknya, tapi anaknya yang sudah bisa berjalan dan sudah tahu, mungkin berumur 2 bulan atau sebulan, maka si anak babi tidak akan bisa dipelihara. Pernah beberapa daripada pemburu itu mencoba untuk memeliharanya, dikasih makan mereka tidak mau makan sampai dia
benar-benar mati karena kelaparan. Dari situ kami sempat berpikir awalnya dahulu bahwa babi itu memang tidak bisa untuk diternak. Namun ketika melihat video yang diunggah oleh Jalan Waktu ini yang dimiliki oleh Pak Gede, ternak babi hutan ini sungguh membuat kami terkejut. Ternyata babi hutan juga bisa diternak. Sementara mungkin Anda punya cerita lain, silahkan tuliskan cerita Anda di kolom komentar. Oh iya, mengenai rasa babi yang dari babi hutan ini jauh memiliki rasa yang lebih enak karena hampir ketika yang ditemukan di hutan, babi ini hampir tidak memiliki lemak seperti Istana Channel. Demikian informasi singkat kali ini. Apakah Anda tertarik untuk mencoba beternak babi hutan ini? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.